gitu. Ya udah, sekarang kita mulai lagi podcast ya. Mas Saiful ini kawan saya lama dari UIN Sunan Kalijaga, sekarang aktif di Lazis ya, Lazis itu di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Nah, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Apa kabar juga Mas? Ya ini alhamdulillah sehat. Nah, kesibukannya apa sekarang ini di Desa Tulungrejo ya? Sekarang ini kan pulang, baru kemarin kan lulus ya dari UIN ya? Iya, awal-awal corona. Awal-awal corona. Nah, apa kesibukannya di rumah sekarang? Kesibukannya hari ini saya sekarang aktif di Lazisnu, Lazisnu di Desa Tulungrejo. Nah, itu ceritanya gimana? Kok bisa Anda aktif di apa namanya di Lazisnu ya? Seperti apa? Oke, menarik sekali. Sebenarnya kalau berbicara bagaimana saya tertarik dan juga aktif di Lazisnu, yang pertama adalah saya ketika pulang ke Desa Tulungrejo, seperti yang saya sebutkan tadi, saya lulus sebelum corona ya, awal-awal corona tahun 2020 bulan Februari tepatnya. Saya corona pulang dan saya bingung mau melakukan apa. Kalau menjadi orang baik, prinsip saya itu mudah sekali. Dengan saya berdiam diri saja di rumah sudah dikatakan baik, karena sudah tidak mengganggu masyarakat sekitar, kan seperti itu. Cuma yang menjadi persoalan adalah saya ini memiliki tanggung jawab moral sebagai sarjana lah. Artinya saya mau tidak mau memiliki pemikiran saya harus bermanfaat terhadap sesama, minimal lingkungan sekitar yang ada di Desa Tulungrejo ini. Nah, berselang beberapa minggu kemudian, atau tepatnya ya 2 bulan setelah saya pulang ke rumah, ada program PCNU Banyuwangi, yaitu program Sukodeso. Nah, di Sukodeso itu salah satu pengurus, yakni Ketua Tanfidiyah PCNU Banyuwangi, yakni yang bernama Kiai Haji Ali Makki Zaini, beliau menginginkan adanya Lazisnu di Desa Tulungrejo ini, khususnya di desa dan umumnya di Kecamatan Glenmore. Karena pada saat itu Mas, di Desa Tulungrejo itu memang ada Lazisnu. Di kecamatan ada, cuma antara hidup dan mati seperti itu. Makanya dibutuhkan Lazisnu, hadirnya Lazisnu setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Glenmore. Nah, berawal dari sanalah saya terbuka, terilhami untuk saya sebaiknya Lazisnu saja lah, walaupun dalam tanda orang-orangnya notabene di atas 30 lah, padahal saya masih hari ini. Betul. Itu Mas. Itu menarik. Nah, berarti kan 4 bulan masih ya Lazisnu usianya di Desa Tulungrejo ya. Program-programnya seperti apa itu? Nah, untuk programnya kami ada 2 program. Yang pertama adalah program jangka pendek yang kami sebut Dahar Pari, artinya tiada hari tanpa memberi. Nah, yang jadi pertanyaan, iyakah Lazisnu Desa Tulungrejo tiap hari memberi? Iya, jawaban kami iya. Itu bisa dibuktikan di link Facebook kami, namanya Lazisnu Tulungrejo Banyuwangi, dan di sanalah kegiatan kami di-share, dipublish. Lalu program yang kedua adalah program jangka panjang. Nah, program jangka panjang ini ada 3 Mas. Yang pertama adalah Lazisnu Smart. Lazisnu Smart ini kami memberikan donasi atau beasiswa kepada calon santri maupun santri tribulan, tidak tiap hari. Lalu yang kedua adalah Lazisnu Trainer. Nah, kami memberikan bantuan donasi terhadap UMKM yang tentu itu masuk dalam kategori kami. Yang pertama adalah bapak, lalu yang kedua adalah masih dalam usia produktif. Lalu yang terakhir adalah bedah rumah. Nah, bedah rumah ini kami kolaborasinya dengan pihak pemerintah desa yang ada di desa. Iya. Itu Mas, pada kami menarik. Nah, ini
upaya selanjutnya, misalnya di bulan Ramadan seperti ini, kegiatannya Lazisnu itu seperti apa? Dan tantangannya tentunya kan ada gitu. Apa yang bisa di-share buat pendengar dan sahabat podcast ini? Ya. Jadi kalau program kami satu sebenarnya, bagaimana menghimpun zakat kepada Lazisnu. Cuma yang menjadi tantangan adalah bisa tidak Lazisnu Desa Tumorjo ini menghimpun tersebut. Saya rasa jawabannya bisa, karena itu sudah menjadi tugas kami sebagai amil yang ada di Desa Tumorjo. Cuma yang menjadi tantangan yang ada di lapangan adalah masyarakat yang ada di Desa Tumorjo ini sudah terbiasa memberikan zakatnya kepada tokoh-tokoh agama dan juga ke panitia-panitia yang ada di musala dan masjid. Yang menjadi pertanyaan adalah mereka itu benarkah sebagai amil? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa bisa tidak? Ya mereka tidak mendapatkan SK, kecuali mereka mendapatkan SK dari Basnas maupun Lazisnu. Sejauh ini mereka tidak. Nah, maka tugas kami adalah memberikan SK kepada mereka. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan, sudah ada beberapa tokoh masyarakat atau agama yang mengiyakan untuk mendapatkan SK, termasuk musala dan masjid, walaupun tidak semuanya seperti itu. Untuk Ramadan sendiri nih seperti apa juga kan? Ini kan momen Idul Fitri, mengeluarkan zakat fitrah, itu ada kendala nggak? Ya. Tadi ada tantangan dari beberapa tokoh juga, itu kan itu juga menjadi problem juga gitu. Iya betul. Ya tantangannya ada. Bagaimana kita mendobrak mindset yang sudah berjalan ya, sebagaimana mestinya. Yakni mindset apa itu? Mereka mereka berzakat fitrahnya kepada tokoh-tokoh agama, tokoh panitia musala dan masjid. Sementara mereka, sebagian dari mereka per hari ini tidak mau di-SK oleh Lazisnu. Seperti itu yang menjadi kekhawatiran. Karena apa? Kekhawatiran kami adalah bolehlah mereka masyarakat berzakat kepada tokoh agama, karena mungkin ini istilah ya, perdebatan di antara para ulama, ada yang membolehkan dan mungkin ada yang tidak. Mungkin para tokoh ini tergolong dalam salah satu asy-syaratus saniyah, itu ada 8 kategori yang mendapatkan zakat. 8 kategori yang mendapatkan zakat. Ya. Yaitu mungkin masuk ke kategorisasi fisabilillah mungkin, karena pengajar lah, artinya ya tokoh agama yang mengajar agama yang ada di desa. Itu mungkin itu bisa. Cuma yang jadi kendala yang lain adalah bagaimana dengan panitia yang ada di musala dan masjid. Nah, itu yang menjadi pikiran kami. Nah, makanya mau tidak mau kami memiliki terobosan bagaimana kami mengkampanyekan ayo tetap berdonasi ke Lazisnu maupun musala-musala, masjid atau tokoh-tokoh yang telah diberikan SK oleh Lazisnu itu sendiri. Seperti itu Mas. Siap. Berarti masih proses lah. Kesimpulannya itu masih proses. Strukturnya masih dibangun dari dusun, dari desa sehingga solid gitu. Nah, menarik sekali karena Desa Tumorjo itu perlu teman-teman semuanya ketahui salah satu desa dengan terluas ya se-Kabupaten Banyuwangi. Ya, betul. Dan itu mayoritas pekerjaannya juga di perkebunan ya. Ya, ada perkebunan, ada dua. Ya. Perkebunan di sini meliputi 4 dusun, selebihnya perkampungan. Oke. 7 dusun yang lain adalah perkampungan, 4 dusun perkebunan. Oke, dan masyarakatnya mayoritasnya Islam dan juga heterogen juga ya, ada Hindu, ada sangat heterogen dan kiprahnya Katolik juga ada. Oke, Katolik juga ada, dan kiprahnya Lazisnu ini juga sebetulnya juga untuk memperekat itu semuanya gitu, dengan santunan, dengan memberikan kepada kaum duafa, itu kan juga
membantu juga program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan gitu ya. Saya pernah membaca salah satu artikel bahwasanya Pemkab juga ingin kolaborasi dengan Lazis ya, terutama komunitas Nahdlatul Ulama di Banyuwangi menjadi komunitas yang pertama gitu ya, yang mayoritas gitu. Nah, tanggapan Mas Saiful itu seperti apa? Ya, sejauh ini ya betul apa yang disampaikan oleh Kang Hato tadi, bahwasanya memang ada beberapa artikel, bahkan itu memang seruan dari Bupati untuk berkolaborasi dengan Lazis. Termasuk itu sudah kami jalankan di tingkat desa. Kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Dalam hal apa itu? Tentu kalau kita menggunakan tolak ukur program kami yang jangka pendek dan jangka panjang tadi, maka yang berkolaborasi kami adalah di jangka panjangnya. Di jangka panjangnya yakni di program bedah rumahnya. Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Melalui apa itu? Yaitu melalui advokasi. Kami pendampingan terhadap masyarakat, data-data duafa yang itu layak dibedah rumahnya. Seperti itu, Mas. Dan alhamdulillah kami sudah membedah 3 rumah di sini. Sudah berjalan. Ya, triwulannya langsung 3 rumah bomnya. 3. Oke. Kemarin kan saya melihat beberapa Facebooknya Mas Saiful tentang Lazis itu ada podcastnya. Itu berarti apakah strategi dengan membuat podcast dan konten di media sosial itu menjadi program dari Lazis di Desa Tungurjo, Mas? Oke, baik. Menarik. Yang saya menarikkan di sini, kok iya bisa orang Jogja ini bisa tahu lah informasi dari desa kami di Banyuwangi. Saya masih orang Banyuwangi, Mas. Oh, siap. Saya kira ada penyusup. Enggak, saya masih di Banyuwangi. Masih cinta Banyuwangi. Siap. Gimana itu? Untuk podcast sendiri, yang saya perlu garis bawahi bahwasanya podcast itu memang ada di desa kami. Dan itu milik Nahdlatul Ulama. Salah satu Banom Nahdlatul Ulama itu Gerakan Pemuda Ansor Ranting Tungurjo. Dengan kata lain, itu bukan milik Lazis tadi. Hanya saja dalam rumusan program kerja kami, setiap Banom yang ada di desa Tungurjo, yang ada di naungan Banom NU yang ada di desa kami, yakni harus menjadi mitra kami. Artinya maka program yang podcast khususnya itu memang programnya Ansor, milik Ansor. Karena sudah menjadi mitra kami, maka itu ya sudah menjadi satu kesatuan lah. Kami setiap ada podcast selalu elaborasi, selalu kerjasama, kolaborasi juga. Maka tak heran ketika yang dipampang itu banyak wajah-wajah orang-orang Lazis itu, ya selain juga orang-orang setiap Banom-Banom yang lain. Seperti itu, Mas. Karena memang yang paling aktif Banom di Desa Tungurjo itu Lazis sama Ansor ya, atau yang lainnya ada yang Banom-Banom yang lainnya, atau yang Ibnu atau yang lain, apa memang yang paling ada? Di antaranya apa yang paling aktif di MWC Desa Tungurjo selain Lazis ya? Ada Ansor. Selain Lazis, ada Ansor. Sejauh ini ada Ansor sama Fatayat. Oh, yang paling aktif. Yang lainnya masih bergerak untuk aktif ya. Mengekor. Iya, benar. Nah, karena begini, Mas. Gimana? Karena begini, dalam MU itu saya rasa harus diakui pula bahwa ada mindset antara hukum muhrim dan tidak. Oh. Sementara di NU kan ada 2, Fatayat dan Muslimat itu kan wanita, kaum muslimat lah. Sementara kaum musliminnya banyak. Ada Ansor, ada Mansor di jalur Ansor lah di situ. Dan yang lain-lain, Banom-Banom yang lain itu kan banyak, termasuk Pakar Musa, Ibnu. PMI masuk nggak PMI? PMI itu masuk ke lembaga independennya. Ya. Masuk cuma independen. Tidak di bawah, langsung di bawah penawaran. Dari hal yang seperti itu muncullah mindset bahwasanya kalau kita sering bertemu dengan antara muslimat dengan muslimin,
kaum Hawa dan kaum Aldan ini khawatir banyak fitnahnya. Makanya setiap kegiatan NU kok jarang sih terlibat antara kolaborasi antara kaum Adam dan Hawa ini, antara Fataya dan Ansor ini kok jarang. Tapi itu kami dobrak mas, pelan-pelan. Kami dobrak yang khususnya NU yang ada di ranting desa kami, Desa Tunggujo, kami dobrak. Gongnya adalah kemarin acara pengajian dan santunan akbar. Dalam acara itu promotornya, eksekutornya adalah Lajnu. Kami waktu itu mentasarufkan atau menyantuni 25 anak yatim dan 102 kaum duafa, dan itu dihadiri setiap pengurus MWC Kecamatan Lemor dan juga jajaran Suriah maupun pengurus PCNU Kabupaten Banyuwangi, dan turut hadir pula Al-Mukarram Kiai Haji Ali Nafsi Zain. Seperti itu. Ya. Jadi gongnya di sana, Dan itu insya Allah akan kami ajak, termasuk nanti di acara podcast itu Fatayat di PPNU Muslimat barangkali. Pokok setiap bano-bano maupun lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan NU, baik itu di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten, nanti akan kami turut hadirkan di acara kami, yaitu paket Ansor namanya. Seperti itu mas. Dan milenial ini kan sangat banyak sekali kan ya, apalagi setiap hari tontonannya HP dan itu kan betul. Media sosialisasi yang saya kira relevan juga gitu loh. Apalagi gerakan untuk memberi gitu kan juga menarik sekali gitu. Ada juga sebagian Lazis juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu loh untuk menyatuni memberikan beasiswa gitu. Kemudian itu kan juga salah satu ya media kita untuk ayo kita ini zakat, ayo kita ini sedekah, ayo kita ini infak. Tempatnya di mana sih? Ya tempatnya di Lazisnu atau di yang lain kan gitu kan. Itu kan pertarungannya di situ gitu loh. Dan media-media mainstream sekarang ini kan mengapa kita kita ini kalah dengan golongan-golongan minhum yang saya sebut minhum siap. Nanti kalau disebutkan takut marah. Minhum saja. Minhum itu kan luar biasa. Dia Lazisnya media sosialnya berapa followernya, YouTube-nya juga berapa followernya. Dengan membawa sekarang isu tentang kemanusiaan, orang sekarang apalagi saya ini melihat eranya sekarang ini memberinya sangat banyak gitu. Nah ini sebetulnya kesempatan bahwasanya wilayah dakwah NU ini memang beberapa penelitian mengatakan di desa. Nah dan di desa menurut beberapa catatan penelitian juga masih menjadi banyak menyumbang kantong kemiskinan gitu. Nah saya kira ini Lazis ini juga mengarahnya ke sana kan mas ya. Ya betul. Ya jadi mempunyai harapan yang besar terutama di desa Tunggurejo, menjadi desa paling tidak mempunyai kesempatan akses terutama untuk donasi ataupun untuk memakmurkan beberapa masjid-masjid yang ada di sana dengan adanya Lazis, kira-kira seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya mas, harapan mas Saiful terutama di Lazis itu seperti apa? Terutama terhadap generasi milenial yang masih menganggap Lazis itu masih orang-orang tua saja, sudah dipatahkan dengan masuknya Mas Saiful di Lazis, atau program-program selanjutnya yang saya kira milenial ini kan harus digendeng juga. Tidak bisa kan orang tua ini kan pikirannya sudah tidak seperti kita kan ya. Lazis era baru ya Lazis yang diisi oleh anak-anak muda gitu. Sebagai kata Mas Saiful di PM itu agent of change gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, harus ada perubahan betul gitu loh. Harus ada perubahan sebagai aktivis itu juga harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu seperti apa Mas dari harapan, pesan segala macam untuk menutup podcast ini. Ya. Berarti harapannya ini saya rasa ada dua ini slot. Yang slot pertama adalah kaum milenial, yang kedua adalah di Jamiyah dan Ulama itu sendiri. Nah, untuk yang di milenial, kaum milenial ini saya berharap
harapan saya adalah saya akan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalau kita mau menjadi orang baik, saya rasa cukup berdiam diri dan kita tidak mengganggu orang yang lain, tidak memberikan efek negatif kepada orang lain, maka tindakan kita, berdiam dirinya kita sudah dianggap baik. Tapi saya rasa untuk di era sekarang itu tidak kurang. Seharusnya kita memiliki etos sosial yang tinggi. Maka saya sarankan mari kita menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, caranya mudah. Kita cukup aktif saja di Lajstu, kita aktif saja di setiap banom-banom NU seperti Fatayat, Ansor, Muslimat, IPNU, Banser. Kita aktif saja, maka saya jamin kehadiran kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Itu bagi kaum milenial. Jangan hanya rebahan, yuk kita gabung di Nahdlatul Ulama. Nah, sementara yang ada pesan saya, harapan saya untuk pengurus-pengurus yang ada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, satu, ayo kita bersinergi, ayo kita berkolaborasi, kita sama-sama hidupkan Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah diharapkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama itu sendiri. Yuk sekali lagi kita gabung dan ayo kita berzakat di Lajstu. Oke, terima kasih Mas Saiful telah bergabung di ruang podcast ini, ruang berbagi cerita dan pengalaman, dan menjadi sharing ini mungkin akan menjadi bermanfaat ya bagi khususnya masyarakat desa Tulungrejo dan seluruh masyarakat di Banyuwangi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.